Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Tribun Bastory edisi Selasa 17 Maret 2026. Tadi pagi baru aja berjumpa ya di Tribun Bastory. Sore ini kita berjumpa lagi, emang gak bosan-bosan ya menyapa Tribuners. Dan Tribuners, hari ini tema yang akan kita bahas adalah layanan kepada peserta JKN selama libur lebaran. Nah, ini kita udah di H-3 lebaran, orang-orang udah pada mudik, tetapi tetap ya namanya pelayanan kesehatan tuh harus terus diperoleh, karena kita nggak tahu nih kapan kita terkena penyakit tuh nggak datang permisi ya. Mau lebaran, mau tahun baru, mau Natal, apapun itu kadang-kadang suka datang tiba-tiba, jadi harus selalu siaga. Nah, oleh karena itu kita mau tahu nih, selama libur lebaran apakah peserta JKN ini tetap mendapatkan pelayanan, kalaupun tetap dapat pelayanan apa saja. Dan untuk membahasnya secara lebih detail ya Tribuners, sudah hadir di studio kami, studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon. Ada Ibu Asti Rosta N. Sanduan SKM selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Ambon. Halo Ibu, Assalamualaikum, selamat sore. Sore. Apa kabar Ibu? Baik? Alhamdulillah Baik. Ya. Sehat, lancar puasanya Ibu? Oh, lancar. Lancar ya. Udah di H-3 lebaran ya, masih betul. full apa udah bolong? Pastinya kita udah ibu-ibu bolong pasti ya. bolong ya. Oke, tapi udah jam 3 masih semangat dong Semangat, sampai waktu berbuka nanti ya Bu betul ya. sekali Kak Put. Oke, dan sambil nunggu waktu berbuka, kita mau nemenin Tribuners di rumah dengan informasi-informasi yang bermanfaat pastinya seputar layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. So, untuk kalian Tribuners yang mungkin punya pertanyaan seputar tema, boleh banget ditulis di kolom komentar, karena kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Nanti akan langsung dijawab sama Bu Asti. Nah, Bu, sudah di-mention tadi di awal bahwa sebentar lagi kita memasuki Lebaran Idul Fitri. Orang-orang udah pada mudik ke kampung halaman masing-masing, yang masih tetap cari cuan, masih tetap bekerja ya meskipun udah di H-3 gitu. Dan kita mau tahu layanan kesehatan dari BPJS itu saat lebaran nanti ataupun menjelang lebaran atau after 1-2 hari setelah lebaran tuh apakah masih tetap ada atau seperti apa Bu? Oke, siap. Untuk layanan di kantor BPJS Kesehatan, ini mungkin informasi juga buat semua saudara ya. Untuk layanan kantor BPJS Kesehatan selama libur lebaran ini kami tetap buka dengan pelayanan terbatas mulai dari tanggal 18 besok. Kami masih tetap kantor dari jam 8 sampai dengan jam setengah 2 untuk pelayanan terbatas. Nah, adapun selain tanggal 18 nanti ada juga di tanggal 20, tanggal 23 dan tanggal 24. Nah, untuk jenis layanannya tetap seperti biasa, mungkin ada pemberian informasi, ada juga penerima layanan administrasi kepesertaan, bisa juga ada pengaduan, itu bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan saja. Ada teman-teman yang sudah diberikan jadwal untuk melakukan piket setiap hari sesuai dengan tanggal yang tadi disampaikan. Oke, berarti tanggal 18 besok, berarti 19-nya off ya Bu? 19 karena jatuhnya tanggal Hari Raya Nyepi, tanggal merah kan, iya otomatis kan libur dong Kak. Nanti di tanggal 20, kalaupun misalnya nanti sidang isbatnya belum lebaran, kami tetap buka. Iya, betul sekali. Berarti di tanggal 21 off karena memang hari libur, hari Sabtu kan, ya nanti buka lagi di tanggal 23 dan 24, Senin dan Selasa. Berarti untuk jam operasionalnya itu ada perbedaan ya antara hari-hari biasanya dengan menjelang lebaran. Betul sekali, iya. Oke, kalau sebelum hari-hari biasa tuh dari jam berapa? Kalau hari biasa kurang lebih sama Kak, dari jam 8 sampai jam 3. Nah, kalau di bulan puasa ini di bulan Ramadan, untuk pelayanannya kami dimulai dari jam 8 sampai setengah 2. Setengah 2 aja ya. Oh, begitu Kak. Oke. Nah, untuk layanan sendiri itu
kan ada yang offline, ada yang online, Bu. Nah, layanan online itu juga memang tetap dibuka atau seperti Ya. atau sama juga dengan tadi ya, offline yang harus hanya di tanggal 18, 20 dan 23, 23, 24. 24. Oke, Kak Put. Kalau untuk layanan yang tatap muka atau Hmm. yang langsung di kantor cabang mungkin bisa disesuaikan dengan tanggal tadi. Hmm. Tapi kalau untuk karena layanan non tatap muka, karena tanpa tatap muka itu 24 jam. Hmm. Ada apa namanya, Pandawa, ada juga 165, terus ada website, itu kami 24 jam layanan selama libur Lebaran ini. Begitu. Oke, kalau di saat lebarannya berarti Kalau di Lebaran pas hari hanya ya, hari-hanya itu tetap ada. tetap Karena ada ya. karena layanan tanpa tatap muka itu tetap memberikan pelayanan selama 24 jam. Hmm. Begitu, Kak. Oke, jadi begitu ya Tribuners, orang pada libur, BPJS sebagian tidak. sebagian Sebagian iya. pekerja di BPJS Kesehatan tetap melakukan tugas mereka dengan baik ya untuk melayani semua peserta JKN. Betul Nah, sekali. terus biasanya kalau di momen-momen menjelang Lebaran atau saat Lebaran itu masyarakat yang melakukan pelayanan itu apakah memang juga sama seperti hari biasanya atau lebih banyak atau seperti apa, Bu? Kalau jumlah layanan ataupun misalnya masyarakat yang datang ke kantor itu seperti biasa, Kak. Antrian kami terakhir tadi itu sekitar 60 orang. Kurang lebih sama seperti hari biasa, Sama di ya. luar Ramadan pun tetap sama. Cuman memang sebagian besar kalau misalnya dari masalah dari masing-masing peserta, biasanya kami arahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak butuh antrian, itu sebenarnya bisa langsung dieksekusi di kanal layanan non tatap muka. Jadi biasanya peserta, oh berarti tidak perlu menunggu lama di kantor BPJS, bisa langsung dieksekusi setiap permasalahan peserta ketika datang ke kantor, begitu, Kak. Oke, berarti sama aja ya, Iya. karena memang itu tadi kalau saya bilang bahwa penyakit ataupun urusan-urusan kesehatan tuh Iya, emang selalu ya tetap betul. ada Harus gitu. kita standby karena kan tidak tahu kapan kita Iya, sakitnya, Kak. Begitu sudah sakit masuk rumah sakit, masalah setiap orang pun beda-beda. beda-beda ya. Iya, betul sekali, Kak. Nah, untuk peserta yang lagi di daerah mudik nih, Bu, karena kan pasti dong gitu orang pada mudik saat Lebaran. Apa bisa berobat di daerah mudiknya atau harus di FKTP terdaftar? Oh iya, bagus sekali nih. Ini mungkin bagus juga informasi buat semua tahu. Bagi Bapak Ibu peserta JKN yang melakukan mudik, itu tetap bisa dilayani di tempat mudiknya. Tidak perlu rujukan misalnya, atau misalkan karena sakit datang tiba-tiba, siapa Iya tahu dong. sudah di tempat di kampung ya, sudah di kampung halaman, terus tiba-tiba sakit, itu peserta JKN bisa langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat dengan tempat tinggal. Bisa langsung dilayani. Maksimal dikasih kesempatan 3 kali pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau untuk kasus emergensi, itu bisa langsung ke rumah sakit yang terdekat dengan tempat tinggal. Begitu, Kak. Oke. Jadi tidak perlu khawatir. Apalagi kan mikirnya kalau mudiknya lumayan jauh ya Iya, dari FKTP betul, terdaftar. betul, Itu emang makanya harus terus disosialisasikan ya informasi-informasi betul. kayak gini biar Tribuners di rumah semua pada tahu Betul ya, sekali, peserta Kak. BPJS Kesehatan pastinya. Nah, untuk di daerah kabupaten sendiri bagaimana, Bu, pelayanannya? Kalau untuk di kabupaten kota kurang lebih sama memang untuk layanan tatap muka itu tidak ada. Karena kami berpusat di kantor cabang, tetapi untuk kanal tanpa tatap muka itu semua bisa terlayani. Karena kan memang seluruh Indonesia. Untuk kanal tanpa tatap muka ini seluruh Indonesia itu pusatnya di Jogja dan Solo, Surakarta. Itu melayani seluruh peserta dari Indonesia. Begitu. Tapi kalau di kabupaten kota, kantor mungkin tetap ada teman-teman security yang menjaga, tetapi untuk pelayanannya berpusat di kantor cabang. Kalau Ibu sendiri berarti mudik nggak, Bu? Mudik dong. Mudik ya, kemana? Kemana, Bu, kalau boleh tahu? Iya, ke Maluku Tengah, Mas Ke Maluku Sohi. Tengah, Mas Sohi ya. Oke, jadi begitu ya Tribuners yang lagi pada berencana mudik ataupun udah mudik, nggak perlu khawatir kalau Iya, amit-amit terjadi apa-apa, bisa betul. langsung ditangani di em,
tempat Iya, mudiknya, fasilitas kesehatan yang betul, ada di tempat mudiknya, nggak perlu betul. di FKTP terdaftar. Terdaftar, betul sekali Kak Put. Oke, nah biasanya layanan atau akses layanan apa saja sih Bu yang paling banyak diakses oleh peserta BPJS Kesehatan ini saat Lebaran kayak gini? Kalau layanan yang paling banyak diakses itu memang selain administrasi di kantor biasanya ada juga permintaan informasi yang banyak. Kalau layanan di fasilitas kesehatan karena pasti orang sakit akan mengakses pelayanan kesehatan ya Kak ya. Jadi kalau misalnya peserta yang sakit otomatis langsung ke fasilitas kesehatan begitu. Kalau untuk yang layanan BPJS sendiri banyak yang mengurus administrasi kepesertaannya, misalnya pada saat berobat ternyata kartunya nonaktif nih. Nah, untuk pengurusannya mau langsung aktif itu bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Gitu. Oke. Nah, untuk layanan-layanan yang tersedia di Mobile JKN sendiri mungkin yang paling terbaru ada nggak sih Bu yang belum diketahui sama Tribuners? Kalau sejauh ini mungkin belum ada, tapi kalau mau update ketika Bapak Ibu peserta sudah akses ke aplikasi Mobile JKN, itu kan sudah ada telehealth, itu konsultasi dengan dokter melalui aplikasi, itu sudah ada. Terus layanan antrian baik di FKTP ataupun FKRTL itu sudah ada. Jadi semua peserta JKN tidak perlu lagi pagi-pagi tuh harus antri ya karena Apalagi sudah ada ibu-ibu yang punya aktivitas di betul, rumah apalagi kan. ibu-ibu yang mau lihat anaknya berangkat sekolah dulu atau mungkin menyiapkan perlengkapan suami yang mau ke kantor, tidak perlu buru-buru itu karena sudah ada antrian online melalui aplikasi Mobile JKN seperti itu Kak. Apalagi Bu yang ada di aplikasi Mobile JKN? Nah, kalau untuk aplikasi Mobile JKN selain yang tadi, ada juga informasi terkait fasilitas kesehatan yang terdekat dengan tempat tinggal. Nah, ini yang penting nih untuk peserta JKN yang lagi mudik. Ya, kalau misalnya mau tahu fasilitas kesehatan yang terdekat dengan tempat tinggal, bisa langsung saja cek di aplikasi Mobile JKN. Misalnya kalau saya pulang ke Masohi, bingung nih ada yang sakit mau ke fasilitas kesehatan yang mana itu bisa langsung diakses. Begitu juga mungkin kalau peserta-peserta JKN yang lain begitu pulang kampung bingung ya, siapa tahu mungkin sudah lama tidak pulang kampung, ada beberapa perubahan tempat, itu bisa dicek langsung di aplikasi Mobile JKN. Gitu Apalagi udah bertahun-tahun ya pulang kampung tuh biasanya udah pada berubah tuh tata letak dan lain-lain. Betul. Oke, jadi seperti itu ya Tribuners, nggak usah khawatir, semuanya tersedia di aplikasi Mobile JKN ini. Betul Kebetulan sekali. saya punya juga, jadi sambil lihat-lihat Iya, betul sekali Kak Put. Untuk perubahan data peserta juga ada, meskipun betul, itu menu perubahan peserta. Untuk perubahan fasilitas kesehatannya sendiri, Ibu, itu kan membutuhkan waktu ya. Untuk bisa penuh itu berapa lama, Bu? Kalau untuk perubahan fasilitas kesehatan, misalnya Kak Put ya, merubah nih melalui aplikasi Mobile JKN. Nanti bulan depan TMT terdaftarnya di bulan depan. Karena setiap bulan berjalan itu kami begitu tanggal 1 bulan berganti itu sudah menarik data. Misalnya Kak Put, misalnya ada beberapa teman-teman di sini, terdaftar sesuai fasilitas kesehatannya itu sudah tersebar langsung ke masing-masing fasilitas kesehatan terdaftar. Jadi kalau misalnya ada perubahan di bulan berjalan, baru bisa terbaca di bulan depannya. Begitu Kak. Oke, jadi kalian bisa tetap mengakses semua layanan yang ada di sini. Kemudian ada juga pengaduan layanan JKN. Betul sekali Kak. Tadi ada New Rehab juga New nih Bu, Rehab itu untuk cicilan. Betul sekali Kak. Kemudian ada juga penambahan peserta ya. Betul. Kalau tiba-tiba ada anggota keluarga baru nih, misalnya ibunya baru melahirkan, betul, atau misalnya baru menikah, mau tambah istri atau suami. Tapi kalau boleh jangan. Jangan. Maksudnya tambah di kepesertaan JKN. Bukan membahas yang udah punya, jangan cukup satu aja. Kaput bisa aja. Kemudian ada juga screening riwayat kesehatan atau yang mau tahu seperti apa. Betul. Kalau untuk screening ini biasanya 1 tahun 1 kali berlaku untuk semua peserta.
agar lebih apa ya, sebagai aware kita, bentuk aware kita kepada ya kesehatan masing-masing nih. Oh, ternyata nanti dari setelah hasil screening itu bisa diketahui kita sakit apa, itu bisa langsung melakukan pengobatan misalnya ke fasilitas kesehatan tempat terdaftar. Karena biasanya tuh kita rasanya masih sehat-sehat, Iya, ternyata sebenarnya ada aja ada penyakit aja, yang ada di dalam betul. tubuh tanpa sadar. Kita karena sok tahu oh masih Masih sehat, kuat. masih kuat, tapi harus tetap dikonsultasikan sama yang ahli ya Bu ya. Betul sekali. Oke, kemudian juga ada info ketersediaan tempat Tempat tidur tidur. di fasilitas kesehatan Betul, kalau betul, di rumah sakit ini Iya, ya. betul, betul. Hmm, Betul sekali, Kak. Ada juga info jadwal tindakan operasi, Operasi, ya kan? betul, betul sekali, Kak. Pokoknya semua sudah dalam genggaman deh kalau Hmm. pakai aplikasi mobile JKN. Info iuran juga ada ya. Iya, Bahkan ini untuk jadwal minum obat pun ada ya Bu ya. iya, betul sekali. Hmm. Jadi untuk kalian semua peserta JKN ini wajib banget ya Bu mendownload aplikasi mobile Betul JKN sekali. ini. Betul sekali, Biar Kak. nggak perlu repot-repot lagi kalau mau mendapatkan layanan kesehatan ya Bu ya. Betul sekali, Kak. Nah, Ibu ada nggak sih yang mau disampaikan mungkin imbauan untuk peserta JKN yang sedang dalam masa libur lebaran di H-3 ini Bu? Oke. Sebelum melakukan mudik ya, karena itu memang sudah tradisi kita orang Indonesia ya. Walaupun ada sebagian yang juga nggak berkesempatan mudik karena Iya, mungkin tetap mungkin kerja ya kerja, kan Bu betul, ya. betul, betul. Kalau untuk pesan kami, sebelum melakukan mudik, semua masyarakat harus memastikan kepesertaan JKN-nya. Karena sakit datang tanpa permisi, begitu sakit, ketika kartu JKN aktif, aman. Mudiknya tenang dan nyaman karena sudah pasti ketika sakit bisa tercover oleh BPJS Kesehatan. Begitu, Kak. Oke, jadi banyak juga Bu yang mungkin karena masih muda, merasa masih sehat, merasa nggak perlu masih muda gitu, nanti aja dulu daftar mobile JKN-nya, daftar BPJS kesehatannya. Apa yang mau disampaikan nih Bu? Jangan tunggu sakit baru daftar BPJS Kesehatan ya. Jadi kalau sebagai bentuk ikhtiar kita, baiknya kita mendaftarkan diri sebelum sakit. Karena kita tidak tahu kapan kita sakit dan sakit datang tanpa permisi. Tidak ada juga di kalender, oh nanti tanggal 20 tuh si A sakit atau si B sakit. Jadi baiknya daftarkan diri dan anggota keluarga sebelum sakit. Gitu. Datang ya, oke. Nah, Ibu ada nggak sih inovasi-inovasi terbaru dari BPJS Kesehatan yang mau dilakukan ya, tentunya untuk kemudahan bagi peserta JKN? Kalau inovasi sebenarnya kami itu Duta BPJS Kesehatan tuh dituntut untuk selalu berinovasi, apalagi dalam memberikan kemudahan bagi peserta JKN. Nah, salah satu diantaranya selain aplikasi mobile JKN, selain layanan Pandawa, ada juga sebenarnya Viola, mungkin iya, virtual office layanan peserta itu melalui aplikasi Zoom. Cuman memang untuk layanan Lebaran ini kami tidak aktif, tapi di luar Lebaran itu sebenarnya kami ada setiap hari untuk kantor BPJS Kesehatan Cabang Ambon, setiap hari pelayanannya di jam 1:30 sampai dengan jam 3 sore. Itu melalui aplikasi Zoom, jadi mungkin nanti peserta bisa mendapatkan link Zoom-nya itu melalui flyer-flyer yang telah kami sebarkan di tempat-tempat yang strategis seperti itu, Kak. Jadi itu layanan konsultasi kesehatan dengan dokternya langsung ya? Bukan hanya dokter, tapi kita lebih ke layanan administrasi kepesertaannya. Yang tadinya bisa masyarakat harus ke kantor, tapi ini bisa dilakukan melalui aplikasi Zoom. Yang sama dokter itu apa namanya, Bu? Telehealth. Iya, kalau telehealth itu bisa langsung dari aplikasi mobile JKN. Oke, jadi kalau tiba-tiba misalnya sesak napas atau apa, daripada nanya sembarangan orang yang belum tentu paham, bisa langsung tanya ke dokternya langsung lewat telehealth tadi itu ya. konsultasi lewat HP di aplikasi mobile JKN. Dan langsung dijawab sama dokternya langsung. Betul. Oke, nah untuk masukan-masukan ataupun juga mungkin
keluhan-keluhan ada nggak Bu yang diberikan oleh peserta JKN gitu untuk BPJS Kesehatan sendiri, ada nggak? Oh, banyak, Banyak Kak. ya? Iya, kalau karena kami kan layanan jasa ya, Hmm. jadi otomatis untuk tingkat kepuasan peserta itu pasti berbeda-beda. Mungkin saya sudah puas dengan layanan JKN di Rumah Sakit A, tapi belum tentu Kak Putri juga sama. Oke. Bisa saja mungkin ada kendala. Nah, salah satu kemudahannya itu bisa langsung melalui aplikasi mobile JKN. Begitu, Kak. Nanti bisa juga melalui Pandawa, panduan layanan lewat WA. Jadi di WA di Pandawa itu ada layanan administrasi, ada layanan informasi, ada juga layanan penanganan pengaduan. Jadi semua peserta yang mungkin merasa kurang puas dengan layanan fasilitas kesehatan misalnya, itu bisa langsung melakukan pengaduan di aplikasi mobile JKN bisa, di Pandawa juga bisa. Atau mau langsung telepon care center 165 juga bisa, tetap Oke. terlayani gitu. Oke, semua udah komplit ya Bu Sudah, ya. ada juga email, semua ada. Terserah peserta yang mau memilih, mau melapor melalui jalur yang mana. Iya ya, ada media sosialnya juga Betul ya sekali, semuanya. iya. Oke. Nah, sejauh ini Bu, untuk masyarakat Indonesia khususnya peserta JKN yang sudah mendownload aplikasi mobile JKN itu sudah berapa banyak, sudah berapa persen? Sudah banyak, hampir sebagian besar. Mungkin kalau kita di Ambon ini tidak terlalu belum familiar ya. Tapi kalau rata-rata peserta yang di kota besar itu sudah, karena banyak sekali kemudahan dari aplikasi mobile JKN ini. Apalagi kalau untuk yang wajib kontrol kembali di fasilitas kesehatan, pasti mengakses melalui aplikasi mobile JKN untuk layanan antriannya. Begitu, Kak. Oke, untuk sosialisasinya sendiri Bu, seberapa masif sih BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi berbagai layanan kesehatan yang ada di mobile JKN ini? Kalau untuk sosialisasi sendiri, pasti ada di semua tempat, di semua kalangan itu pasti ada. Kami biasanya selain ke ke desa-desa, ada juga ke instansi-instansi, itu pasti terjadwal setiap bulan minimal 4 kali. Sesuai dengan permintaan sosialisasi yang masuk dari masyarakat, ataupun kami yang bersurat secara aktif ke semua kecamatan misalnya. Kalau misalnya sudah ditemukan waktu yang pas, pasti kami lakukan tindakan sosialisasi ke daerah-daerah agak-agak jauh terpencil Iya, juga memang penting prioritas banget ya, Bu. kami yang jauh nih aksesnya dari kantor BPJS ataupun mungkin yang terkendala jaringan, itu pasti kami datangi. Biasanya kerjasama dengan kantor desa atau kantor kecamatan. Apalagi untuk para orang tua ya yang agak-agak nggak ngerti nih soal betul. dunia digital ya Ibu ya. Betul. Tidak Ternyata udah dipungkiri masih dipermudah. banyak saudara-saudara kita, masyarakat terutama di jangan keluar dari Maluku, di Pulau Ambon saja masih banyak. Jadi biasanya kami menyisir tempat-tempat yang jauh dari aksesnya ke kantor BPJS. Dan kayak di Lehitu, Leitimur, itu kami sudah sering melakukan sosialisasi di desa-desa yang ada di kecamatan tersebut. Kalau keluhan-keluhan gitu yang disampaikan tuh yang paling banyak biasanya apa, Bu? Kalau keluhan yang paling sering disampaikan oleh masyarakat, kartu nonaktif. Kadang kalau yang di perkotaan, gangguan aplikasi mobile JKN. Terus kendala melakukan pembayaran iuran, itu paling sering. Biasanya kalau yang gangguan aplikasi itu jadinya diapain? Kalau gangguan jaringan itu memang pasti berdampak ke semua nih, termasuk aplikasi mobile JKN, aplikasi kami di sistem kepesertaan juga di kantor. Tapi biasanya kalau terjadi gangguan misalnya, itu tidak lama. Paling 5 menit, 10 menit ketika jaringannya pulih, bisa langsung mengakses kembali. Biasanya begitu. Oke Bu, Ibu terakhir mungkin apa yang mau disampaikan atau harapan kepada BPJS Kesehatannya sendiri secara umum dan juga peserta JKN secara khusus, Bu? Oke, kalau harapan kami ke BPJS ya, agar
jangan lelah memberikan pelayanan yang terbaik buat semua masyarakat yang sudah menjadi peserta JKN. Kami hadir sebenarnya untuk melayani masyarakat dengan adanya empati dari setiap duta BPJS Kesehatan untuk melayani dengan sepenuh hati. Nah, kalau untuk peserta JKN sendiri ataupun masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, agar segeralah mendaftarkan diri dan keluarga sebagai peserta JKN, karena ini adalah salah satu upaya dari bangsa, dari negara untuk hadir bersama kita dalam membantu masyarakatnya untuk bisa hidup lebih baik. Jadi jangan tunggu sakit baru daftarkan diri sebagai peserta BPJS, seperti itu. Dan untuk masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, untuk selalu pastikan kepesertaannya bisa melalui aplikasi Mobile JKN atau bisa mengecek melalui layanan call center kami, website kami yang sudah banyak familiar juga untuk teman-teman, dan kemudahan pastinya untuk bisa diakses. Seperti itu, Kak Putri. Oke, terima kasih Bu atas informasi Sama-sama, bermanfaatnya Kak hari Putri. ini. Jadi begitu ya Tribuners, untuk kalian peserta JKN jangan khawatir, kalaupun kalian mudik, kalian tetap bisa mendapatkan layanan, berbagai layanan yang Betul ada sekali. dari BPJS Kesehatan. Dan tetap ya Bu, meskipun BPJS Kesehatan sudah menyediakan berbagai layanan, kita juga harus tetap punya inisiatif untuk menjaga kesehatan. Betul. Ya, apalagi menjelang Lebaran, pastikan bahwa Anda berlebaran dengan penuh sukacita ya, dengan penuh kesehatan ya, jangan sampai sakit. Nggak minta-minta sih, jangan sampai sakit, tapi kalaupun sakit tetap masih bisa di cover dan dilayani dengan baik, karena BPJS Kesehatan hadir untuk memberikan yang terbaik untuk kita semua ya Bu. Betul. Ya. Oke Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bermanfaat hari ini untuk Tribuners di rumah. Sehat-sehat, sukses, lancar-lancar puasanya sampai nanti di tanggal 19 atau 20. Lebarannya nanti kita tunggu aja ya Bu ya. Betul. Sebelum Lebaran mungkin mau minal aidin sekalian Bu, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah ya. Ini karena Ibu Asi ini udah kali kedua nih datang ke Tribun. Kalau kita ada salah-salah kata, salah-salah ucap, kita juga mau minal aidin juga mungkin ya untuk Tribuners di rumah, mumpung udah mau Lebaran 3 hari lagi. Dan pastinya untuk kalian yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa dan tetap semangat sampai nanti waktu berbuka ya Tribuners. Dan juga jangan lupa untuk saksikan program-program kami lainnya. Sementara ada Ambon hari ini dan juga nanti Tribun Bastory di edisi berikutnya setelah Lebaran, karena habis ini lagi mau libur Bu, mudik. Meskipun besok dan lusa masih ada kerja juga ya Bu ya. Oke Tribuners, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung baik di live kanal YouTube maupun juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.